Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Hermayana Nita. Mungkin sebelumnya saya lebih banyak mengenal tentang video puisi, atau kemarin yang terakhir adalah kegabutan menggunakan tata rias. Tapi itu gak penting. Hari ini saya ingin membahas mengenai aku bodoh amat, lo ngomongin gue bodoh amat. Oke, suaranya terlalu bagus untuk dinikmati, jadi lebih baik diam. Baik teman-teman, apa yang saya bahas hari ini adalah terlahir dari apa yang lingkungan saya rasakan. Masih banyak orang yang menjadi orang yang tanda kutip pemikir, tapi dalam hal ini pemikir yang sesuatu hal yang kurang baik ya, terlalu memikirkan omongan orang lain, terlalu memikir pendapat orang lain, tidak berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang memang tidak bisa kita lakukan. Baik teman-teman, bersikap bodoh amat bukan berarti kita terlalu mementingkan diri kita sendiri, tapi kita berhak menyayangi diri kita. Kita memilih dan memilah mana yang perlu kita pikirkan dan mana yang tidak. Karena kalau permasalahan orang ngomongin kita, tanggapan orang mengenai kita, sama sekali kita tidak akan pernah terhindar dari omongan itu. Bahkan kalau saya pikirkan, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Masalah tanggapan orang lain, biarkan gitu. Orang lain hanya mampu berkomentar tanpa tahu, tanpa paham apa yang kalian rasakan. Jika menilai dari hal-hal seperti media sosial itu bukan 100% itu kehidupan kamu. Kamu tertawa, kamu sedang jalan-jalan, kamu sedang menulis kata-kata, itu bisa menimbulkan banyak persepsi. Jadi emang kita tuh gak akan pernah bisa terhindar dari omongan orang lain. Sekarang gini deh, apa sih untungnya kita mikirin pendapat orang lain? Apa sih untungnya kita terlalu mengikuti apa kata orang lain? Apakah itu berdampak baik untuk kehidupan kita? Apakah dia memberikan nilai-nilai positif sehingga kita mampu bisa berjalan sampai dengan apa yang kita cita-citakan? No, mereka hanya berkomentar. Jadi kalau saya berpikir bahwa orang yang berkomentar dengan kita mengenai seseorang itu karena di dalam dirinya dia tidak bisa mendapatkan itu. Jadi dia menuntut, dia di dalam diri dia tuh dia tidak bisa melakukan, akhirnya dia menuntut kepada orang lain. Karena orang lain tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan, dia bisa ngomongin itu gitu. Padahal dia lupa makna manusia. Karena saya suka nulis, banyak orang yang tahu manusia tapi tidak paham makna manusia. Iya, dia paham, dia manusia, dia makhluk hidup, dia laki-laki, dia tua, bla bla bla. Tapi dia lupa bahwa manusia itu juga punya kekurangan dan kelebihan. Tapi bukan berarti kamu harus menerima saya seperti ini, inilah saya, itu tidak. Maksudnya itu adalah ketika sesuatu hal bisa diperbaiki, dan itu memiliki prosesnya masing-masing gitu. Setiap orang ingin menjadi versi terbaiknya. Bahkan kadang orang tuh bukan berubah, mungkin karena memang dia sedang berusaha berdamai dengan keadaan. Jadi jangan mudah menjustis ketika ada perubahan. Dia sih aku punya kaca, tapi ada kaca di situ. Coba kita ngaca sama diri kita sendiri. Oke. Seni bersikap bodoh amat ya. Jadi kadang saya bilang sama teman-teman bahwa bodoh amat itu adalah ilmu tinggi. Bodoh amat tanda kutip yang baik, hal-hal baik. Kenapa ilmu tinggi? Karena kalau memang bukan ilmu tinggi, bodoh amat itu tidak akan dijadikan buku. Ada buku seni bersikap bodoh amat. Berarti emang itu satu hal yang penting kan untuk diri kita. Kita harus bisa bersikap bodoh amat untuk hal-hal yang memang tidak penting, apalagi terhadap omongan orang lain. Kalau orang lain tidak bisa menghargai diri kita, tidak bisa menjaga perasaan kita, melakukan itu untuk diri kita. Coba tanyakan, apa sih dampak baik dari memikirkan omongan orang lain? Coba, oke, kalau misalkan ada orang yang ngomong tapi punya solusi mendukung kita, rangkullah mereka. Tapi kalau misalkan cuma, ih kamu tuh bla bla bla, ih kamu nih bla bla, ih dia tuh bla bla bla, apa itu punya dampak baik? Tidak. Cuma ngomong tapi dia nggak tahu memberikan solusi apa. Jadi buat apa dipikirkan, bahkan berlarut-larut memikirkan kok dia nggak sukanya sama aku, kok aku diomongin kayak gini sih, kan aku tujuannya kayak gini. Ya, yang tahu tujuan kamu itu hanya diri kamu sendiri. Orang itu nggak akan pernah paham. Orang itu akan dengan persepsi mereka sendiri-sendiri. Jadi saya menanggapi bahwa saya adalah apa yang orang lain pikir. Saya sudah
Ngapain menjelaskan diri kita ke orang lain kalau memang dia tidak suka dengan diri kita? Ya dia tidak akan tetap suka. Mau sebaik apapun yang kita jalani, dia tetap akan menganggap kita buruk. Sedangkan orang yang benar-benar tulus dengan kita, ya apapun yang kita lakukan, dia berusaha menasehati dengan cara yang baik. Dia akan berada di sekeliling kita, dia akan tetap berada di samping kita untuk menemani kita, untuk mengarahkan kita ke hal-hal yang baik. Kalau saya pernah menulis pernah kata bahwa dunia ini ada panggung sandiwara. Wajar kalau kita banyak komentatornya. Coba deh sesekali kita renungin buat diri kita sendiri. Kita tuh nggak bisa mengikuti hal-hal apa kemauan orang lain. 1000 orang, bahkan jutaan orang, bermiliaran orang di dunia ini, kita nggak akan bisa ngikutin apa yang orang mau. Nggak akan pernah bisa. Pernah dengar cerita tentang keledai kan, yang 2 orang anak, suami istri atau terserah 2 orang naik keledai. Anggaplah dia istri dan suami. Istri naik, dibilang gak sayang suami. Suami naik, dibilang budak ke istri. Keduanya naik, dibilang gak sayang sama keledai. Gak dinaikin, dibilangin tanda kutip kurang pintar karena keledai tidak dimanfaatkan. Jadi memang kita tidak pernah terhindar dari omongan orang lain. Mau sebaik apapun kita, orang akan tetap berkomentar mengenai kita. Orang lain, saya ingin berpesan bahwa yang pertama, kita tidak membutuhkan validasi dari orang-orang mengenai hidup yang kita jalani dan yang akan kita jalani. Yang kedua, omongan orang lain itu akan tetap ada, bahkan selalu ada bagaimanapun gerak-gerik kita. Jadi kita ini adalah apa yang orang lain pikirkan, selama dia tidak memberikan dampak yang baik. Omongan dampak yang baik dalam artian masih banyak orang yang berkomentar tanpa mampu mendampingi, tanpa mampu itu berproses dengan kita, sudah baik. Selanjutnya, omongan orang lain itu tidak akan pernah memberikan dampak yang baik, bahkan untuk perkembangan diri kita. Kita berhak sayang terhadap diri kita. Kalau bukan kita yang menyayangi diri kita sendiri, siapa lagi? Dan kita tidak pernah bisa mengontrol 1000 omongan, mengontrol 1000 pendapat terhadap diri kita. Karena yang bisa kita lakukan adalah kita mengontrol diri kita bagaimana bersikap dengan orang lain. Ketika orang punya hak untuk berkomentar mengenai hidup orang lain, maka termasuk mengomentari diri kita, kita juga punya hak untuk mengabaikan itu, untuk tidak mendengarkan itu. Fokus saja dengan tujuan kita, fokus saja dengan impian yang ingin kita gapai. Rela omongan orang lain, biarkan saja. Fokus saja dengan orang-orang yang kita sayang karena kita melakukan itu karena kita punya tujuan. Yang tahu dirimu, yang tahu tujuanmu, yang tahu apa yang ingin kamu mau, hanya diri kamu. Tetap saja fokus dengan perjalananmu selama itu tidak mengganggu orang lain, selama yang kamu lakukan adalah hal-hal yang baik, tidak mengganggu orang lain, tidak merusak diri kamu sendiri, lakukan. Tapi bukan berarti ini diri saya maka kamu harus terima saya, bukan. Tapi lakukan hal-hal yang ingin kamu lakukan dan perbaiki jika selama itu bisa diperbaiki, kan tidak ada hal yang tidak bisa diperbaiki. Mulai bodo amat, saya rasa kita semua perlu berproses untuk bersikap seperti itu. Inti dari ini adalah jangan terlalu memikirkan pendapat orang lain, jangan terlalu terfokus dengan omongan orang lain, fokus saja dengan diri kita, dan kita perlu untuk menyayangi diri kita. Dan saya ingin mengatakan bahwa semua orang menganggap seorang pemenang ketika ia mampu mengalahkan orang lain, ketika ia mampu menjadi ranking 1 atau mengalahkan dalam hal apapun. Tapi mereka banyak yang lupa atau belum paham bahwa seorang pemenang adalah ketika dia mampu mengalahkan dirinya sendiri, melawan rasa takut, rasa malas, berusaha bodo amat untuk hal-hal yang tidak penting. Oke, baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya masih jauh dari kelebihan, saya masih banyak kurangnya. Saya ingin kita perbaiki hal-hal yang memang bisa kita bagi, kita ingin bermanfaat untuk orang lain. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.